Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beasiswa. Perkenalkan, nama saya adalah Ari Miftah Huda. Selamat datang di channel YouTube saya. Ya, pada kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana cara tips untuk mendapatkan beasiswa S2 ataupun S3 yang kuliah tapi sambil kerja. Menarik kan? Sebelum itu, saya mohon sekali buat teman-teman untuk bisa klik subscribe di channel YouTube saya. Please do subscribe. Setelah itu jangan lupa klik like dan ketik komen di kolom komentar pertanyaan yang kira teman-teman ingin sekali tahu dari channel YouTube saya ini, khususnya dalam postingan tips mendapatkan beasiswa S2 atau S3 yang kuliah sambil kerja. Baik teman-teman, pada kali kesempatan ini saya akan mencoba sharing satu beasiswa yang saya rekomendasikan buat teman-teman bagi yang ingin kuliah S2 atau S3 tapi yang kuliah dan sambil kerja. Saya merekomendasikan beasiswa ini. Beasiswanya adalah beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Mengapa saya merekomendasikan beasiswa ini? Pertama, karena beasiswa unggulan masyarakat berprestasi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini merupakan beasiswa yang fleksibel. Jadi beasiswa ini tidak mengikat secara kontrak tertulis atau secara hukum untuk teman-teman harus full kuliah. Kan ada beberapa beasiswa yang ada tanda kontrak bahwa untuk yang bekerja di pemerintahan atau swasta itu harus cuti dari pekerjaannya dan memilih fokus di dalam studi S2 atau S3 yang dijalani. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tentu saja saya juga tidak bisa, karena saya juga kondisinya adalah full time employer di suatu organisasi atau instansi seperti itu. Jadi saya mencoba untuk mencari beasiswa dan alhamdulillah saya menemukan beasiswa ini. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk memilih beasiswa ini. Yang kedua adalah beasiswa ini tahapan seleksinya tidak terlalu banyak. Hanya ada 3 seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua hanya seleksi wawancara, kemudian yang ketiga adalah pengumuman final. Jadi dibandingkan dengan beasiswa lainnya yang tahapannya sangat panjang dan memerlukan waktu yang sangat banyak, beasiswa ini relatif hanya 3 tahapan saja dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi ini sangat efektif dan efisien bagi teman-teman yang memang sangat urgent untuk S2, untuk bisa meningkatkan skill teman-teman dan lebih bisa berkontribusi di tempat pekerjaan teman-teman. Kemudian adalah bagaimana tips untuk mendapatkan beasiswa ini. Tipsnya adalah yang pertama adalah fokus dan pelajari dengan detail persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi teman-teman nanti bisa klik link deskripsi yang telah saya share di dalam YouTube ini. Di situ ada sudah ada informasi secara lengkap, persyaratannya seperti apa, kemudian dokumennya seperti apa, terus kemudian deadline-nya biasanya itu jenjangnya ada berapa kali. Kalau biasanya di tahun saya adalah beasiswa ini tuh diselenggarakan setahun 2 kali, ada batch 1 dan batch 2. Nah, teman-teman di sini tuh harus memperhatikan masalah itu ya. Kemudian yang kedua adalah persiapkan sedini mungkin dokumen-dokumen yang sekiranya tidak bisa selesai dalam waktu yang dekat. Misalkan ada dokumen itu yang nggak bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 bulan. Contohnya, yang pertama adalah dokumen yang dipersyaratkan di sini adalah LOE. LOE itu adalah letter of acceptance atau surat kenyataan diterima dari teman-teman dari universitas yang dituju. Misalkan teman-teman ingin ngambil S2 kebijakan publik di Universitas Erlangga, maka teman-teman harus tes terlebih dahulu dengan menggunakan biaya mandiri di Universitas Erlangga dengan jurusan yang dipilih. Kemudian setelah teman-teman tes kemudian dinyatakan lolos seleksi, maka suratnya itu akan bisa di-scan dan dikirimkan secara online di persyaratan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Dan tentunya untuk seleksi ini kan juga waktunya tidak sebentar. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan dan melihat lebih detail lagi kira-kira waktunya kapan yang tepat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dokumen terkait yang agak sedikit panjang dan harus disiapkan sedini mungkin adalah TOEFL. Dan TOEFL yang disyaratkan dalam beasiswa ini adalah TOEFL ITP atau IELTS. Di sini saya akan bahas tentang TOEFL ITP karena pada waktu itu saya menggunakan TOEFL ITP. Mengapa? Karena TOEFL ITP itu lebih murah dari IELTS. IELTS kan harganya hampir 2 atau 3 juta, sedangkan TOEFL ITP sekitar 400 atau 500 ribu. Namun untuk TOEFL ITP ini jangka waktu atau tesnya itu hanya bisa 1 bulan 1 kali. Mengapa? Karena si penyelenggara dari TOEFL ITP itu adalah ITS, di mana ITS adalah penyelenggara sudah terpusat secara nasional, di mana teman-teman kalau sudah mendaftar itu
akan langsung terekam atau terrecord oleh ATS. Jadi kalau teman-teman misalnya dalam sebulan mau mendaftar 2 kali, mau di Jakarta, Surabaya atau Bandung, itu otomatis akan ditolak secara sistem. Jadi oleh karena itu harusnya teman-teman itu sedini mungkin menyiapkan dokumen TOEFL ITP ini. Karena TOEFL ITP ini juga lumayan cukup mahal, tapi juga lumayan menyita cukup banyak waktu karena hanya sebulan sekali, dan kadang-kadang sebulan sekali belum tentu tembus seperti itu. Jadi kalau bisa sedini mungkin, kalau bisa dari sekarang langsung saja tes kalau menurut saya, karena expired atau masa kadaluarsa dari TOEFL ITP itu adalah 2 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah lumayan harus belajar, sudah lumayan seret, monggo segera tes di lembaga terdekat. Kemudian yang dokumen yang menurut saya harus dipersiapkan sebelum yang ketiga itu adalah esai. Nah di esai ini teman-teman tuh harus bisa menentukan atau menggarisbawahi jati diri teman-teman itu seperti apa. Kemudian teman-teman tuh harus bisa menjelaskan bahwa S2 atau S3 jurusan yang teman-teman pilih itu merupakan jurusan yang penting untuk bisa mewujudkan cita-cita teman-teman dan bisa mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat. Poin ini adalah seperti itu. Jadi si reviewer atau para juri ini ingin tahu teman-teman tuh seperti apa sih skillnya, baik hard skill maupun soft skill, kemudian visinya seperti apa ke depan, mimpinya seperti apa, kemudian apakah beasiswa ini bisa membantu teman-teman untuk menggapai mimpi itu. Jadi teman-teman jelaskan dalam esai tersebut. Tentunya tema esai di setiap tahunnya berbeda-beda, jadi teman-teman bisa memantau kira-kira yang relevan seperti apa. Tapi garis besarnya adalah teman-teman harus bisa menceritakan jati diri teman-teman, impinya teman-teman, visi-misi hidupnya teman-teman seperti apa yang bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. Intinya biasanya seperti itu. Ya, tipsnya saya rasa seperti itu. Jangan lupa teman-teman klik subscribe lagi, subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan monggo untuk bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini. Terakhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beasiswa.